Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti dari kelas B angkatan 2018 dengan NIM 18314520156. Di sini saya ingin membawakan sedikit materi tentang sediaan ampul dan sediaan infus. Yang pertama adalah sediaan ampul. Ampul adalah wadah untuk injeksi takaran tunggal, satu kali injeksi yang terbuat dari bahan gelas, berbentuk silindris dengan ujung runcing dan dasar datar. Kemudian tujuan pembuatan sediaan ampul yaitu untuk memberikan pengobatan kepada pasien yang tidak dapat diberikan obat secara perolah, maka bisa diinjeksikan. Kemudian di sisi lain penggunaan ampul juga yaitu untuk memberikan kerja obatnya itu lebih cepat, jadinya hasilnya lebih cepat kelihatan daripada pemberian obat yang diminum. Dan ada juga komposisi dari ampul yaitu dari zat tambahan dan zat aktif. Biasanya zat tambahannya itu terdiri dari buffer, bahan antioksidan, bahan penyerbuk, antimikroba, bahan pembawa, dan bahan pelindung. Kemudian yaitu jenis-jenis ampul. Ampul itu terbagi jadi dua, yaitu ampul semprot dan ampul silindris. Yang pertama, ampul semprot adalah suatu istilah gabungan untuk wadah dan peralatan yang tidak hanya memiliki fungsi penyimpanan, fungsi pengemasan, melainkan fungsi penggunaan. Sedangkan ampul silindris adalah cairan injeksi dijumpai dalam sebuah silindris gelas yang satu bagiannya ditutup dengan sebuah penutup karet yang tebal atau penutup buatan yang berlaku sebagai torak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian ampul yaitu yang pertama sterilitas, yang kedua pengisian, yang ketiga yaitu cara penutupan ampul. Keuntungan dari sediaan ampul yaitu kerja obat yang lebih cepat, kemudian yang kedua yaitu efek obat dapat diketahui dengan baik, terus dapat diberikan kepada pasien yang tidak sadarkan diri, kemudian sangat membantu, sangat diperlukan efek lokal untuk anestesi. Selain memiliki keuntungan, sediaan ampul juga memiliki kerugian yaitu perih saat disuntikan. Kemudian yang boleh memberikan injeksi ampul yaitu dokter atau perawat yang terlatih. Kemudian yaitu pengertian dari infus, yaitu infus adalah gelanik yang sederhana dan dibuat dengan menarik sari zat berkhasiat dari simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Macam-macam penggunaan infus yaitu terapi pemeliharaan, terapi pengganti, kemudian kebutuhan elektrolit, kemudian kebutuhan kalori, dan yang terakhir hiperamiltasi parenteral. Keuntungan dari sediaan infus yaitu obat memiliki kerja yang cepat, kemudian efek dapat diramalkan dengan pasti, kemudian dapat juga diberikan kepada pasien yang sakit keras. Dan kerugian dari sediaan infus yaitu perih saat disuntikan, terus pemberian obatnya yaitu hanya dapat diberikan di rumah sakit, tidak. Kemudian yaitu lagi kekeliruan pemberian obat atau dosis, kemudian memberikan efek psikologi pada penderita yang takut suntik. Jenis-jenis infus yaitu ada dua, yaitu ada cairan kristaloid, kedua cairan koloid. Sedangkan cairan kristaloid terbagi menjadi normasalin, kemudian ada ringslaknat atau RL, kemudian ada dextrosa, dan kemudian ada RA. Sedangkan cairan koloid yaitu ada albumin, HES, dan dextrosa dan gelatin. Kapan cairan infus digunakan? Biasanya dokter merekomendasikan pemasangan cairan infus yaitu ketika seorang pasien sudah tidak sadarkan diri dan sangat membutuhkan cairan infus.
Metode pemasangan infus itu ada dua, yaitu metode manual dan metode pompa. Metode manual adalah pemasangan infus manual menggunakan gravitasi agar jumlah obatnya tetap sama selama periode waktu yang tertentu. Perawat dapat mengatur kecepatan tetesan cairan infus. Sedangkan metode pompa yaitu metode pemasangan infus juga dapat diatur dengan pompa listrik. Perawat akan menggunakan pompa agar cairan infus dapat menetes dengan kecepatan dan jumlah yang dibutuhkan pasien. Lokasi pemasangan infus yaitu vena digitasi, vena safalika, vena basilika, vena mediana cubility, dan vena porsolita superficialis. Sekian dari pemaparan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.